Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita mengucap syukur dalam renungan malam hari ini. Kita angkat satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Tuhan menaikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya, kami naikkan syukur padamu Yesus.
Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu pada malam hari ini, buat kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu malam hari ini. Sucikan, kuduskan kami semua, Kau berkati kami mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga malam hari ini kembali kita ada sebagaimana kita ada. Mari kita akan merenungkan satu firman Allah. Firman Tuhan malam hari ini terambil di dalam Ayub pasal yang ke-14. Saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara. Ayub pasal 14 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Allah. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Dalam Ayub pasal yang ke-14 ini menggambarkan bahwa keadaan Ayub, kehidupan Ayub itu digambarkan seperti pohon, ya. Artinya kehidupan Ayub digambarkan seperti pohon yang ditebang habis sehingga hanya tinggal tunggulnya saja. Kita sama-sama tahu bagaimana cerita tentang kisahnya Ayub yang mempunyai segalanya, orang yang diberkati Tuhan, orang yang kaya luar biasa, tetapi dalam sehari semua kekayaannya habis, anak-anaknya habis, pekerjaannya habis, ternaknya habis, bahkan istrinya meninggalkan dia, bahkan dia mengalami berbagai penyakit atau borok dalam tubuhnya. Nah, pada malam hari ini, saudara yang kasih Tuhan, dalam renungan kita dalam Ayub pasal 14 dikatakan bahwa ayat 7, karena bagi pohon masih ada harapan. Di sini saya kasih tema, saya kasih judul bahwa masih ada harapan di tengah krisis, ya. Bagaimana cara Ayub itu bisa dipulihkan oleh Tuhan, saudara? Malam hari kita belajar bahwa masih ada harapan di tengah krisis. Hal yang pertama yang harus dimiliki untuk kita ini bisa dipulihkan oleh Tuhan, ayat yang ke-9, Ayub pasal 14 ayat 9, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Saudara, ketika pohon itu ditebang hanya tinggal tunggulnya saja, ya, itu artinya tidak ada satu harapan. Bagaimana supaya tunggul itu bisa bersemi kembali ketika akar dari pohon dari tunggul itu bertemu dengan sumber air? Kita tahu bahwa sumber air itu menggambarkan sumber kehidupan. Jadi ketika tunggul itu
ketemu dengan air, maka tumbul itu bisa bersemi kembali. Ini digambarkan juga seperti manusia ketika menghadapi kesulitan apapun juga, semuanya habis, semuanya hancur, tetapi ketika kita berjumpa dengan sumber kehidupan itu, masih ada harapan, masih ada kepastian. Jadi yang pertama saudara, bagaimana kehidupan seperti Ayub itu bisa dipulihkan? Yang pertama adalah jangan putus hubungan kita dengan Tuhan. Sesulit apapun masalah saudara, seberat apapun pergumulan hidup saudara, jangan engkau tidak ada hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Karena seperti tunggul ini, ketika pohon itu ditebang, hanya tinggal tunggul, akarnya berjumpa dengan sumber air, maka apa? Bersemilah ia, maka apa? Ada kehidupan dia. Jadi hal yang pertama yang Tuhan berikan bagi kita yang mengalami masalah atau kesulitan, saudara, jangan kita putus hubungan dengan Tuhan. Sesulit apapun, seberat apapun masalah saudara, tetap cari Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Dan ketika kita beribadah, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita ini beribadah, ketemu dengan Tuhan, ya, ketika kita ketemu dengan sumber kehidupan itu, pasti akan ada ciri-cirinya. Ketika seseorang itu dikatakan ketemu dengan sumber kehidupan, apa akibatnya? Yang pertama, orang yang bertemu dengan sumber kehidupan itu akan ada sukacita. Karena dalam setiap ibadah kita berjumpa, ketemu dengan Tuhan. Orang yang ketemu dengan Tuhan, cirinya, tandanya, dia pasti memiliki sukacita. Ya, dia datang ke ibadah, pulang pasti tidak sama. Artinya apa? Berjumpa dengan Tuhan ada namanya sukacita. Karena saya percaya ketika sukacita ada, di gereja ada sukacita, di rumah ada sukacita, di pekerjaan ada sukacita, dimanapun dia tetap ada sukacita. Tanda yang kedua saudara, bahwa dia akan mengalami kebenaran. Ketika dia datang ibadah, hamba Tuhan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, ada banyak kata-kata, ada satu yang membuat rema dalam hidupnya. Ketika mungkin ada hamba Tuhan, setialah engkau, beribadahlah engkau. Mungkin itu rema dalam hidup orang yang mengalami kesulitan atau masalah. Ya. Yang ketiga saudara, akan ada yang namanya damai sejahtera. Ketika kita ibadah berjumpa dengan Tuhan, ya, akan ada damai sejahtera. Ya. Yang keempat saudara, nah, ketika kita ini beribadah berjumpa dengan Tuhan, yang keempat adalah engkau akan mengalami apa yang namanya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu dinantikan semua orang. Saya percaya ketika akar itu, ketika tunggul itu bertemu dengan sumber kehidupan, ada kuasa, ada mujizat yang akan terjadi. Ya, jadi yang kedua saudara, bagaimana langkah Ayub ini bisa dipulihkan oleh Tuhan? Dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 22, ya. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, saya akan bacakannya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, hal yang kedua, bagaimana supaya kita dipulihkan oleh Tuhan? Kita lihat, ya, menjaga respon selalu benar, saudara. Ketika Ayub menghadapi satu keterpurukan di dalam hidupnya, Alkitab jelas mengatakan, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Ayub langsung sujud menyembah kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Apapun kesulitan saudara, apapun masalah saudara, engkau habis-habisan, apapun yang kau alami, jangan engkau memiliki satu respon yang salah. Tetap memiliki satu respon yang selalu benar di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan, percayalah, pemulihan itu akan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, yang terakhir saudara, Ayub pasal 23:10, seandainya Tuhan itu tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas. Jadi yang ketiga saudara, Ayub
bagaimana supaya kita dipulihkan oleh Tuhan? Sabar dan rela melewati kesulitan. Ya, banyak orang kurang sabar, nggak rela melewati kesulitan, inginnya cepat selesai, inginnya cepat segera berlalu. Tetapi Alkitab jelas mengatakan sabar dan rela dalam melewati kesulitan. Saya percaya ketika kesabaran itu ada dalam hidup saudara, ya, tujuan Tuhan, tujuan kita mengalami kesulitan itu adalah apa? Membentuk karakter kita seperti emas yang murni. Saya percaya kesulitan seberat apapun pasti ada tujuannya, ya. Dan ketika Ayub mengalami hal seperti ini, dia tetap sabar dan rela untuk apa? Melewati kesulitan itu. Dan pada akhirnya apa, saudara? Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ialah renungan yang singkat malam hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian tadi, segala pujian syukur. Terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya masih ada harapan di tengah krisis ketika kita punya hubungan tidak putus dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, apapun kesulitan, apapun masalah yang dihadapi umat-Mu, biar mereka tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mempunyai satu respon yang benar di hadapan Tuhan, tetap sabar di dalam melewati proses-proses yang ada. Kami berdoa menyerahkan umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan beri kekuatan, berikan damai dan sejahtera-Mu. Jika ada yang lemah, berikan kekuatan. Jika ada yang susah, berikan penghiburan. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh yang Kudus memberkati kita semua. Berkat dicurahkan mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.